Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom. Selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 21 Oktober 2025 dengan judul Saudara Laki-laki Besar. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini, sebelum kami melakukan aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Kami sangat butuh kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Mari kita ikuti penjelasannya. Saya membungkuk sangat rendah agar bisa melihat langsung ke wajah yang kotor terkena noda colate. Hai pria besar, siapa namamu? Saya bertanya. Tak ada jawaban. Matanya yang lebar dan hijau sudah cukup memberitahu saya. Tubuh saya yang berukuran 75 inci telah menyusup ke dalam dunianya yang rapuh di bawah meja kartu coklat. Dengan lembut saya berkata, nama saya Adam. Sebuah suara yang tegang menyala. Namanya Jordan. Dia sepupu saya. Saya berputar menghadap kepada yang berbicara. Seorang gadis kurus berusia 7 tahun. Dia bercerita sedikit tentang anak laki-laki di bawah meja itu dan perangnya dalam mengawasinya. Jordan, itu nama yang sangat keren, kata saya sambil kembali padanya. Matanya yang dilanda rasa takut terus menatap saya saat saya menjatuhkan diri ke depannya. Tidak ada kata-kata saya yang bisa mematahkan ketakutan Jordan yang tanpa suara. Saya pergi ke dalam pikiran saya yang bingung dalam upaya untuk mengatakan sesuatu yang akan menimbulkan respon. Dia tidak langsung memberikan jawaban yang terdengar saat itu. Tetapi sedikit demi sedikit saya mendapatkan kepercayaannya. Lalu suatu hari saya berhasil menarik dia dari tempat perlindungannya. Saat saya membaca untuknya, dia mulai berlari mendekati saya. Saya mengulurkan tangan padanya, dan saya merasakan jari-jarinya yang pendek dan kotor menggenggam dengan khawatir. Saya ragu-ragu sejenak sebelum menarik mendekat, lalu saya mengulurkan lengan saya untuk memeluknya. Dan dia dengan takut-takut meringkuk ke dalam pelukan saya. Selama beberapa minggu, dia mulai semakin mempercayai saya, tetapi tidak pernah sepenuhnya. Melihat Jordan tertawa dan tersenyum sungguh melegakan, tetapi saya sering merasakan rasa marah dan frustasi yang luar biasa. Saya marah dengan orang-orang yang membiarkan seorang anak kecil tidak mendapatkan apa yang dia sangat dambakan, cinta, pengertian, dan sentuhan lembut. Masalah pribadi saya dengan kalkulus dan kebutuhan saya akan mobil tampak begitu sepele. Kehidupan Jordan telah hancur secara emosional. Dia telah dilantarkan, dia dianiaya, diabaikan. Berinteraksi dengan Jordan membuat saya berpikir bahwa tidak ada yang bisa saya capai dalam hidup saya yang akan bernilai atau berarti apapun.
jika saya tidak siap menggunakan itu untuk membantu mengakhiri kesalahan yang mengerikan itu. 50 tahun dari sekarang, saya akan mampu untuk melihat ke belakang dengan rasa syukur atas pencapaian saya hanya jika saya telah menggunakan pendidikan saya dan keterampilan yang diperoleh untuk membantu menghilangkan penderitaan manusia. Apa yang dapat Anda lakukan hari ini untuk membantu menghilangkan penderitaan salah satu anak Tuhan? Mereka datang dalam berbagai ukuran dan usia. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.